Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan di Beston pagi hari ini. Tema firman Tuhan pagi hari ini saya berikan tema tentang panjang sabar. Ada sebuah ilustrasi. Rasa masakan akan menjadi sedap karena dimasukkan bumbu-bumbu yang dipilih oleh koki yang memasaknya. Begitu juga dengan sebuah kehidupan, orang akan menjadi indah karena masuknya orang-orang yang Allah izinkan ada di dalam kehidupan kita. Semisal contoh, ada yang masuk seperti kunyit, walaupun penampilannya mungkin kurang menarik, tetapi sanggup memberikan warna yang indah, yang sulit dilupakan, bahkan mempunyai khasiat yang tidak sedikit buat kita. Ada mungkin tipe orang yang masuk dalam kehidupan kita seperti bawang merah, ya, yang semakin lama kita bersamanya semakin banyak air mata yang kita teteskan. Namun itu baik buat kehidupan kita, bisa membersihkan kotoran. Ada juga mungkin tipe orang yang masuk dalam kehidupan kita seperti lada, walaupun nampaknya kecil, halus, tetapi bisa memberikan kehangatan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir mungkin ada juga orang yang masuk tipenya seperti cabai, ya, yang menipu dengan warnanya yang indah, menarik, namun membuat keringat kita bercucuran. Ya. Jagalah dan jangan sia-siakan mereka yang masuk dan memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita. Syukurilah dan janganlah membenci mereka yang masuk meskipun menyakiti kehidupan kita. Karena mereka pun juga berperan menyedapkan kehidupan kita. Semuanya itu Allah izinkan masuk untuk mengubah segala yang tidak baik di dalam kehidupan kita menjadi kepribadian yang lebih baik. Di balik suatu hal pasti ada hikmahnya yang tersimpan untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Jadi pribadi yang senantiasa sabar dan bersyukur. Jadi tema pagi hari ini tentang kesabaran. Kata sabar itu ditulis kurang lebih 70 kali di dalam Alkitab. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kita harus menjadi pribadi yang sabar? Alasan yang pertama karena Tuhan yang kita sembah juga Allah yang panjang sabar. Di dalam Mazmur 86 ayat 15 berkata, "Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia." Mazmur 103 ayat 8 juga berkata sama. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mazmur 145 ayat 8, 3 ayat berturut-turut mengatakan hal yang sama. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Jadi alasan yang pertama mengapa kita harus sabar, karena Tuhan yang kita sembah juga Allah yang panjang sabar. Yang kedua, orang sabar disebut orang yang bijaksana. Amsal 14 ayat 17 berkata, "Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar." Yang ketiga, orang yang sabar itu orang yang besar pengertiannya. Amsal 14 ayat 29, "Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan." Ya. Mengapa kita harus bersabar? Karena seringkali pertengkaran terjadi karena salah pengertian. Tetapi ketika kita mau bersabar, dikatakan orang sabar itu besar pengertiannya. Jadi menghindari pertengkaran. Yang keempat, alasan kita harus sabar, orang yang sabar itu memadamkan perbantahan. Amsal 15 ayat 18 berkata, "Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan." Kalau versi mudah dibaca mengatakan seperti ini, Amsal 15 ayat 18, "Orang yang mudah marah menimbulkan kesulitan, tetapi sabar membawa damai dan ketenangan." Jadi ketika kita mau hidup sabar, panjang sabar, pasti ada kedamaian, ada ketenangan di dalam kehidupan kita. Yang kelima, orang sabar itu dikatakan firman Allah melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32 berkata, "Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota."
Kita tahu pahlawan adalah orang-orang yang telah meninggal, biasanya disebutkan pahlawan. Jadi firman Tuhan berkata orang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Jadi ketika kita sabar, kita menjaga kehidupan kita dari hal-hal yang bisa mencelakakan kehidupan kita. Membuat kita bisa meninggal hanya gara-gara salah omong, salah pengertian, terjadi pertengkaran, bahkan bisa saling terjadi pertumpahan darah hanya karena tidak memiliki kesabaran. Jadi penting sekali untuk kita memiliki kesabaran. Yang keenam, mengapa kita harus bersabar? Karena orang sabar itu suka memaafkan, suka mengampuni. Amsal 19 ayat 11 berkata, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Ya. Minta maaf memang agak sulit ya buat orang-orang. Tetapi kalau kita mau bersabar, orang sabar itu mudah memberikan maaf, meminta maaf terlebih dahulu. Yang ketujuh, kenapa orang sabar mudah memaafkan? Karena orang sabar itu orang yang rendah hati. Firman Tuhan berkata, Pengkhotbah 7 ayat 8, akhir suatu hal lebih baik daripada awal, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Jadi yang ketujuh, orang yang sabar adalah orang yang rendah hati. Yang kedelapan, orang yang sabar akan mencegah kesalahan-kesalahan besar terjadi. Masih dalam Pengkhotbah 10 ayat 4, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ya. Jadi ketika kita mau bersabar, mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang besar di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, alasan yang terakhir mengapa kita harus bersabar, karena kesabaran adalah merupakan salah satu buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ada 9 alasan mengapa kita harus tetap bersabar dalam kehidupan kita. Karena seperti yang sudah saya paparkan, 9 hal itu membuat kita memiliki damai, ketenangan di dalam kehidupan kita ketika kita mau bersabar. Puji Tuhan, ini renungan firman Tuhan yang singkat, boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GPDI COTW Temanggung. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus buat pimpinan penyertaan-Mu sebelum kami mengawali kehidupan kami di pagi hari ini. Kami didasari dengan kebenaran firman Tuhan. Kami diajari untuk kami memiliki kesabaran di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Tuhan yang kami sembah juga Allah yang panjang sabar. Biarlah kesabaran itu juga ada di dalam kehidupan kami. Dalam kami menjalani kehidupan ini. Sehingga kesalahan-kesalahan besar terhindar dari kehidupan kami. Bahkan kami memiliki buah-buah roh di dalam kehidupan kami. Salah satunya adalah kesabaran. Tuhan berikanlah kami semua kesabaran supaya kehidupan kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati kami semua dalam setiap aktivitas pekerjaan kami, apapun yang akan kami kerjakan di sepanjang satu hari ini. Tuhan Yesus yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami, sehingga apa yang kami rencanakan dan cita-citakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan. Meteraikan di dalam hati kami, jadikan kami bukan hanya pendengar firman, tetapi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.